Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam, khususnya untuk masyarakat Makkah, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir. Makkah, kita akan lihat kota ini sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir dari beberapa aspek. Pertama pada aspek geografisnya, ekonominya, politiknya, akademiknya, dan kepercayaannya. Para pemirsa yang berbahagia, Mekah secara geografis ketika itu adalah tempat yang sangat strategis. Anda bisa bayangkan Mekah itu adalah tempat di mana dia menjadi persinggahan jalur perdagangan besar antara Yaman dan Syria, Damaskus. Saat itu ada perdagangan kabilah-kabilah besar yang menghubungkan perdagangan antara Damaskus di Syria di utara dan wilayah Yaman di selatan. Semua kabilah-kabilah yang pedagang tadi itu mesti mampir ke Mekah untuk mengambil air minum atau yang lain. Ini seperti analoginya kayak kalau kita sekarang adalah di Singapura, di mana Singapura itu walaupun kecil, dia posisinya sangat strategis karena dia adalah persinggahan perdagangan kapal-kapal dari Samudra India ke Pasifik. Karena itulah Singapura menikmati posisi strategis ini. Mekah juga begitu. Mekah itu walaupun terpencil, tetapi dia saat itu adalah secara geografis dia menempati posisi yang sangat strategis. Karena itulah Mekah menjadi sangat sentral posisinya. Itu satu. Yang kedua, secara ekonomi masyarakat Mekah relatif mapan. Mekah ketika itu adalah pusat destinasi wisata religi, karena di Mekah ada Ka'bah dan orang-orang masyarakat di sekitar Mekah itu setiap tahun senantiasa melakukan ibadah haji. Bahkan di dalam banyak informasi agama lain seperti Yahudi itu juga melakukan kunjungan, salah satunya adalah ke Baitullah sebagai salah satu tempat suci selain Baitul Maqdis. Karena itulah kenapa kita kemudian Anda masih ingat Abraha yang di selatan di Yaman, di bagian selatan, yang kemudian iri dengan Mekah, yang kemudian dia berusaha untuk merusakkan Ka'bah sebagai pusat destinasi wisata religi. Dia ingin bahwa pusat wisata itu tidak di Mekah tetapi pindah ke Yaman. Ini menunjukkan bahwa Mekah itu mempunyai daya tarik yang luar biasa terkait dengan persoalan ini. Tentu kita bisa paham dengan banyaknya pengunjung, peziarah, itu tentu akan membawa keberkahan secara ekonomi. Sehingga Mekah menjadi lebih makmur karena setiap tahun dia dikunjungi oleh banyak wisatawan. Kayak kalau di kita, ketika ada wisatawan, maka sentra-sentra ekonomi itu akan kembali muncul, menjadi menggeliat, dan seterusnya. Itu kondisi Mekah saat itu. Kemudian secara politik, kita paham bahwa di Mekah itu, di daerah Mekah, wilayah Arab saat itu, ada sebuah kekuasaan yang bersifat struktur, yang di atas, yang jadi di banyak keluarga itu kemudian membentuk apa yang disebut sebagai kabilah. Ada kabilah keluarganya si A, si B, si C, yang itu lahir dari mbah yang sama, kemudian melahirkan kabilah-kabilah. Kalau bahasa kita apa ya? Bani-bani. Ada bani apa, bani apa, bani apa. Saya kira kita juga punya itu. Setiap tahun mungkin bahkan juga kadang setiap lebaran kita perkumpulan bani apa. Bani siapa, mbah kita dulu. Nah, tetapi di Mekah struktur ini menjadi sangat kuat, menjadi sangat solid. Antara keluarga satu dengan keluarga lain yang terikat di dalam bani ini menjadi sangat solid. Di atas bani itu ada namanya suku, sehingga Nabi itu kan dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu klan besar, yang di bawah suku itu ada kabilah-kabilah. Di bawah kabilah ada keluarga-keluarga. Itu struktur
kekuasaan di Mekah saat itu, di mana pada suku itu akan dipimpin oleh seorang yang disebut syekh ketika itu. Jadi syekh itu pemimpin suku yang kebijaksanaannya atau kata-katanya itu akan berpengaruh menentukan kehidupan di anak buahnya. Kalau di kita ada ketua sesepuh di Bani yang kemudian diikuti oleh anak cucunya. Analoginya kayak begitu. Karena ini solid, maka kekuatan Bani ini, kekuatan suku ini menjadi sangat penting, dan kemudian itu terkait dengan nanti kalau dia bersaing dengan suku lain. Sehingga kita masih ingat di Mekah itu ada suku Quraisy, ada suku kelompoknya Muawiyah yang bersaing, Bani Hasyim dengan Bani Muawiyah yang bersaing keras untuk memperebutkan posisi bergengsi di Mekah ketika itu. Beberapa kabilah, beberapa suku itu kemudian saling bersaing untuk memperebutkan posisi. Biasanya salah satu yang penting yang mereka rebutkan adalah sebagai pemegang kunci pintu Ka'bah, karena posisi ini sangat bergengsi, karena itu akan menentukan ketika datang para peziarah-peziarah yang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, melihat pada aspek akademiknya, maksudnya dari bidang keilmuan. Orang Mekah itu keilmuannya secara oral, secara hafalan, tidak tulis. Yunani mempunyai tradisi tulis ketika itu, tapi wilayah Mekah, Arab tidak mempunyai tradisi tulis. Tetapi mereka hafalannya kuat banget. Keilmuannya diturunkan lewat turun-temurun dengan lewat hafalan, terutama syair-syair. Di kalangan Mekah, keilmuan syair ini luar biasa. Setiap tahun para pembesar, para tokoh mewakili dari banyak kabilah itu mereka bersaing, berlomba, kalau dalam bahasa kita kompetisi sains atau olimpiade setiap tahun untuk dalam konteks puisi ini, syair-syair. Kemudian mereka akan dinilai siapa yang terbaik, maka karya-karya syair itu akan ditempel di dinding Ka'bah, dan itu akan menunjukkan gengsi dari kabilah, dari suku tertentu yang memenangkan olimpiade atau kompetisi syair ini. Artinya pada aspek keilmuan, pada aspek pemikiran, kebudayaan, peradaban mereka itu luar biasa sesungguhnya. Hanya memang ini tidak tercatat. Kalau secara akademik kemudian ini kalah dengan tradisi Yunani yang mempunyai kebiasaan menulis. Karena itu sebetulnya ini bisa kita belajar, sekuat kita itu berbicara secara oral, maka sesungguhnya masih kuat kalau kita bicara tradisi tulis, karena dengan tradisi tulis maka pemikiran kita akan tetap terjalankan dan bisa terdokumentasikan dengan baik. Sehingga Anda masih ingat Al-Ghazali itu wafat tahun 1111, tapi sekarang kita masih menikmati karya-karya pemikiran beliau karena beliau menulis. Bahkan Aristoteles yang beliau hidup pada tahun 388 sebelum Masehi lahirnya, itu masih bisa kita nikmati karya-karya dan pemikirannya karena beliau menulis, meninggalkan karya tulis. Nah, kita salah satu tantangan di era modern, di era sekarang, saya kira kita perlu menuliskan karya-karya, pemikiran-pemikiran kita di dalam bentuk tulisan. Atau paling tidak sarana YouTube, rekaman video menjadi salah satu sarana yang kita bisa pakai untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita, pikiran-pikiran kita, mendokumentasikan apa yang menjadi pengetahuan kita untuk bisa disebarkan. Karena pada konteks ini rekaman, video, YouTube atau sarana yang lain akan tetap ada selama tidak terhapuskan. Kayak saya kira sama dengan buku. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima terkait dengan agama. Kebanyakan nenek moyang masyarakat Makkah ketika sebelum Kanjeng Nabi adalah mengikuti agama nenek moyang mereka. Sebagian ada yang masih tulus mengikuti tradisi Nabi Ibrahim, tapi sebagian besar adalah para penyembah berhala. Mereka menempatkan berhala-berhala itu
di sekitar Ka'bah, sehingga di sekitar Ka'bah ada banyak berhala sesembahan dari kabilah tertentu, tuhannya kabilah tertentu, yang diantara banyak tuhan kecil-kecil itu kemudian kita mengenal ada Tuhan besar yang diletakkan di sekitar Ka'bah, ada Lata, Uzza, dan Manat. Itu agama mereka. Dari apa yang kita lihat ini, maka sesungguhnya kondisi masyarakat Mekah sebelum Kanjeng Nabi lahir itu secara ekonomi mapan, secara keilmuan sesungguhnya cukup baik, secara geografis juga sangat strategis. Tetapi pertanyaannya, kenapa kemudian walaupun mereka secara akademik cukup mapan, ekonominya baik, mereka disebut sebagai jahiliyah? Ini yang perlu kita lihat, bahwa masyarakat Arab Mekah itu disebut jahiliyah bukan karena mereka terbelakang secara ekonomi dan kurang pada keilmuan, tapi lebih karena perilaku moralitasnya. Mereka dianggap dinilai sebagai jahiliyah karena perilaku moralitasnya nggak benar. Mereka berilmu tapi moralitasnya nggak baik. Mereka kaya tetapi moralitasnya nggak baik. Artinya jahiliyah itu tidak terkait dengan persoalan keilmuan dan ekonomi, tapi jahiliyah ini terkait pada perilaku, sikap, dan moralitasnya yang tidak baik. Kita bisa melihat beberapa perilaku jahiliyah yang mereka tampilkan di dalam banyak rekaman sejarah. Salah satu kebiasaan mereka adalah yang kemudian disebut jahiliyah adalah biasa untuk menguburkan anak kecil mereka kalau anak-anak yang lahir itu adalah berjenis kelamin perempuan. Mereka merasa malu untuk mempunyai anak perempuan karena bagi mereka anak yang kebanggaan itu adalah anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki? Karena bagi mereka anak laki-laki itu bisa mensupport kekuatan suku dan kabilah, karena mereka bisa diajak berperang, bisa diajak untuk menguatkan sukungan gengsi suku dan kabilahnya. Sementara kalau perempuan mereka hanya di rumah. Karena itu mereka merasa malu kalau mereka harus punya anak perempuan, sehingga kemudian mereka dikuburkan. Di dalam banyak ayat Al-Quran disinggung kalau mereka punya anak perempuan kemudian wajah mereka berubah karena malu, merasa mereka terhina dengan anak perempuan. Itu satu. Yang kedua adalah kebiasaan untuk melakukan pelecehan terhadap pihak perempuan. Bukan ibu, maksud saya istrinya ayah itu, karena dia perempuan itu kemudian kalau ayahnya, istrinya ayah loh ya, bukan ibu. Jadi kalau dalam tradisi masyarakat Arab itu kan ada seorang laki-laki, dia punya banyak istri. Seorang anak ini istri dari, misalnya anak dari istri pertama, tetapi dia punya ibu tiri yang kalau ketika orang tuanya, ayahnya wafat, maka ibu tiri ini menjadi warisan dari anak-anaknya, sehingga kemudian ibunya tadi bisa diwaris, dibagi di antara anak-anak laki-laki yang ada. Ini luar biasa. Ini pelecehan terhadap perempuan yang luar biasa, di mana perempuan tidak dihargai sebagai manusia, tapi hanya ditempatkan sebagai barang yang bisa diwariskan dan bisa dibagi. Itu kedua. Yang ketiga adalah sikap dan kebiasaan mereka untuk mabuk-mabukan, minuman keras dan mabuk-mabukan, dan yang kemudian ini melahirkan banyak kericuhan, karena dari mabuk inilah kemudian mereka tidak jarang kemudian muncul pertentangan. Ini kebiasaan-kebiasaan perilaku mereka yang kemudian dianggap menyebabkan mereka ditempatkan sebagai orang yang jahiliyah karena moralitasnya yang gak benar. Jadi jahiliyah itu tidak terkait dengan persoalan ekonomi dan keilmuan, tetapi lebih karena persoalan moralitas. Sekarang kita bisa bayangkan kalau dulu masyarakat Arab jahiliyah itu menguburkan anaknya yang baru lahir ketika anaknya perempuan, itu disebut jahiliyah. Anda bisa bayangkan kalau sekarang di masyarakat modern kita ini kadang tidak sedikit orang yang menggugurkan anaknya, tidak peduli laki-laki atau perempuan, bahkan sebelum lahir. Tidak sedikit kan, kita kasus tidak jarang kita jumpai di sosial media,
kasus orang tua yang dengan sangat mudahnya merasa malu terhadap kandungannya. Kemudian mereka menggugurkan kandungan tanpa peduli itu laki-laki atau perempuan. Kalau orang jahiliyah dulu hanya kalau anaknya perempuan. Nah, kalau sekarang tidak hanya anak perempuan, laki-laki pun digugurkan, nggak peduli laki-laki atau perempuan, bahkan sebelum lahir pun digugurkan. Apa yang kita pikirkan? Kalau mereka aja menguburkan, sekarang malah menggugurkan, maka sesungguhnya ini juga perilaku jahiliyah yang kalau di tempat dalam banyak kasus kemudian disebut sebagai jahiliyah modern. Itu satu. Yang kedua, dulu orang-orang Mekah itu biasa mendiskriminasi perempuan, di mana perempuan ditempatkan sebagai barang dagangan yang bisa diwariskan, sehingga diwariskan oleh anak-anaknya. Sekarang kita lebih canggih. Pelecehan terhadap perempuan kita kenal dengan istilah trafficking, jual beli perempuan. Perempuan ditipu, dijual sebagai pelacur. Banyak kasus TKW, kasus TKW yang mereka dikasih iming-iming, dijanjikan pekerjaan di luar negeri, tapi sebetulnya mereka tidak dipekerjakan, tapi di rumah tangga seperti yang dijanjikan, tapi kemudian dijual sebagai PSK. Ini juga luar biasa. Nah, artinya ini perilaku-perilaku yang sebetulnya masuk juga perilaku jahiliyah yang kemudian harus ditata kembali, karena jahiliyah tidak terkait dengan persoalan keilmuan dan ekonomi, tetapi persoalan akhlak. Karena itulah kita masih ingat hadis Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa Kanjeng Nabi itu diutus adalah untuk memperbaiki moralitas, karena persoalannya justru di moralitas ini. Pinter itu penting, tetapi pinter, cerdas, kalau tidak dibarengi moralitas, maka hasilnya menjadi sangat luar biasa membahayakan. Anda bisa lihat para bapak-bapak atau para orang-orang yang kemudian ketangkap korupsi, baik tertangkap tangan oleh KPK atau tidak, itu kan bukan orang bodoh. Mereka orang-orang yang pintar, mereka yang tahu hukum, mereka pejabat. Tapi kenapa kemudian berani melakukan pelanggaran, korupsi, menggarung uang rakyat yang luar biasa? Karena persoalannya adalah moralitas. Inilah yang perlu didandani. Inilah kondisi di mana masyarakat Arab hidup sebelum Kanjeng Nabi lahir. Inilah yang kemudian Nabi dilahirkan untuk memperbaiki persoalan moralitas ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.